Salam semuanya, terima kasih kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Kristiani Waruhu, saya Proditologi dan saya semester 6. Saat ini saya akan memaparkan asal-usul tari moyo yang berasal dari Nias sebagai ujian akhir semester. Moyo atau disebut dengan tari elang yang merupakan salah satu tarian yang berasal dari Pulau Nias, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Dan saat ini tari moyo merupakan salah satu tarian yang dipraktekkan di adat Nias. Secara etimologi, tari moyo ditampilkan pada momen-momen tertentu seperti ada istiadat dalam pernikahan, dalam pulangnya seorang yang didatangkan dalam peperangan, seperti orang anak-anak pemuda yang pergi berperang, maka mereka menarikan tari moyo untuk menyambut kedatangan mereka, serta menyambut tamu di kalangan bangsawan yang datang ke Nias pada saat itu. Dan tari moyo ditarikan sebagai rasa hormat mereka kepada kaum tamu yang akan datang ke Nias. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, tarian moyo ini mengalami transformasi. Tarian yang khusus ditarikan hanya untuk di kalangan bangsawan, tetapi tarian ini sudah menjadi kesenian rakyat. Terbukti tarian ini sudah menjadi kesenian rakyat karena kaum perempuan melatih diri dengan mencari tahu bagaimana gerakan tari moyo ini secara terbuka. Tari ini juga termasuk ekstrakurikuler yang dipraktekkan anak sekolah sebagai muatan lokal dalam mencapai konsep yang mereka inginkan. Transformasi formalitas kaum bangsawan menjadi kesenian rakyat merupakan bentuk difusi budaya yang muncul karena adanya perubahan nilai-nilai budaya dan tradisi yang ada pada masyarakat. Dalam hal ini, perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat akibat hilangnya pemerintahan adat yang digantikan dengan pemerintahan desa oleh pemerintah, serta hilangnya kepercayaan leluhur karena digantikan dengan agama yang diakui secara nasional, mengakibatkan tari moyo tadinya hanya ditarikan untuk kalangan bangsawan kini sudah menjadi bagian dari kesenian rakyat. Kondisi yang dialami tari moyo ini disebut sebagai perpindahan skema yang sifatnya fundamental antara produksi seni dengan proses sosial. Perubahan yang terjadi sekarang ini adalah tari moyo tidak lagi ditunjukkan sebagai bagian dari ritual masyarakat, sebab sistem kepercayaan sudah beralih dan penyembahan terhadap leluhur menjadi agama Kristen dan Katolik. Tetapi meskipun begini, tarian ini tidak lantas kehilangan esensinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tari moyo memiliki nilai pendidikan sosial yang dapat dikembangkan sebagai sarana pembentukan karakter yang kuat, diantaranya menumbuhkan rasa kebersamaan, rasa ikut memiliki, rasa tanggung jawab, kekompakan, rasa keterikatan, dan rasa sayang. Hasil penelitian menegaskan bahwa tarian ini tidak lagi dilakukan untuk kesenangan dan hal-hal yang personal, untuk kepuasan mengisi waktu luang, mengekspresikan diri, dan hal-hal yang sifatnya personal atau sendirian, tetapi juga dapat diarahkan untuk pembangunan karakter serta nilai-nilai luhur bagi generasi muda yang menghadirkan lebih banyak manfaat dari sebelumnya. Itulah asal-usul dari tari moyo ini, sehingga tari moyo ini sudah menjadi ada istiadat yang dimanfaatkan menjadi ada istiadat di Pulau Nias, sehingga tari moyo ini sudah dijadikan sebagai bahan pertandingan di perlombaan dalam sebuah kompetisi. Tarian moyo ini sangatlah unik dan sangat menarik, dan
Tari Moyo ini bisa memberikan kita ketertarikan karena keunikannya itu. Asal usul dari Tari Moyo ini, walaupun asalnya dulunya Tari Moyo ini sangatlah tidak relevan, tetapi saat ini sangatlah disukai oleh masyarakat luas. Walaupun dulunya Tari Moyo ini hanya ditunjukkan di kalangan bangsawan, tetapi sekarang Tari Moyo ini sudah menjadi kesenian bagi bangsa-bangsa ataupun bagi setiap daerah yang ada di Pulau Nias. Tari Moyo ini juga tidak hanya ditarikan di Pulau Nias, tetapi orang-orangnya sudah bisa membawakannya di luar daerah seperti di Jakarta, Medan, dan lain sebagainya. Tarian Moyo ini walaupun dulunya menandakan sebagai salah satu bentuk sukacita seorang ibu terhadap anaknya yang pulang dari peperangan, tetapi sekarang Tari Moyo ini sudah dijadikan sebagai bahan untuk menjadi pertemuan ataupun terikatan antara satu dengan yang lain, sehingga terjadi yang namanya kekompakan dan kerjasama dalam sebuah organisasi. Tari Moyo ini juga dipakai pada saat ini sebagai suatu gairah anak muda dalam memberikan semangat baru dalam mencapai suatu cita-cita, karena Tari Moyo ini sudah dijadikan sebagai tradisi yang tidak boleh dilupakan dari generasi ke generasi. Tetapi Tari Moyo ini tidak boleh dijadikan sebagai kepercayaan karena kita sudah ada agama. Walaupun dulunya Tari Moyo ini oleh nenek moyang kita ataupun para leluhur kita dulunya memahami Tari Moyo ini sebagai Tuhan mereka, tetapi sekarang sudah menjadi transformasi atau perubahan masa. Jadi Tari Moyo ini tidak dijadikan sebagai Tuhan, tetapi dijadikan sebagai tradisi adat dalam acara pernikahan, dalam kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan oleh anak-anak sekolah. Tari Moyo ini bisa diajarkan kepada anak-anak yang masih kecil, sehingga nanti kalau sudah besar terbawa-bawa, sehingga Tari Moyo ini tidak mudah dilupakan oleh adat Nias. Tari Moyo ini sangatlah mudah jika digerakkan karena dia sudah menjadi bagian dari adat istiadat Nias. Jadi orang-orang yang ada di Nias ini tidak ragu lagi dalam mengajarkan Tari Moyo ini. Tari Moyo ini sering dijadikan sebagai penyambut orang-orang yang jabatannya tinggi dalam membuka pembangunan gedung besar ataupun pesta-pesta lainnya. Jadi Tari Moyo ini sangatlah unik dan sangatlah berharga. Dengan adanya Tari Moyo, sebuah acara menjadi riang dan gembira. Jadi Tari Moyo ini tidak boleh dilupakan oleh anak-anak adat Nias karena Tari Moyo ini sudah menjadi bagian dari adat Nias. Jadi Tari Moyo ini sangatlah bagus untuk dijadikan sebagai bahan kreasi ataupun bahan pertandingan dalam sebuah acara. Tari Moyo ini tidak dijadikan sebagai bahan dongeng yang dulunya dikatakan sebagai pertingkaian antara elang dengan ayam yang melindungi anaknya dari elang, dan juga yang menjadi sebuah penantian atas kekasihnya sebagai yang pulang dari peperangan. Sekian yang bisa saya sampaikan kepada kita pada pagi hari ini supaya bisa bermanfaat bagi kita. Demikian dan terima kasih. Shalom.